Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kelas A22 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 BPSDM Kemendagri. Di sini kami akan membahas mengenai cakap digital dan budaya digital sebagai tugas dari agenda 3. Yuk kita simak sama-sama. ASN memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Maka penting untuk memahami literasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan dan sebagai bentuk adaptif, sebagaimana core values ASN berala. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital memiliki 4 pilar, yakni 1. Kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. 2. Budaya menggunakan digital atau digital culture. 3. Etis menggunakan media digital atau digital ethics. Yang keempat yaitu aman menggunakan media digital atau digital safety. Kami akan membahas mengenai digital skill dan digital culture, yang dimana digital skills yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunas TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan digital culture yakni kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 pada 34 provinsi, akses terhadap internet kian cepat terjangkau dan tersebar hingga ke pelosok. Diungkapkan juga bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks. Yang tertinggi adalah subindeks informasi dan literasi data, serta kemampuan teknologi, diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi, serta informasi dan literasi data. Menurut Kominfo tahun 2020. Data tersebut nyatanya selaras dengan laporan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT Development Index per tahun 2017. Indonesia menempati posisi 114 di dunia atau kedua terendah di G20 setelah India dalam rilis tersebut. Data-data tersebut menunjukkan masih terdapat ruang pengembangan untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah kecakapan digital sebagai salah satu area kompetensi literasi digital bagi setiap individu di era digital. Adapun digital skills memiliki 4 pengetahuan dasar. Dasar 1 yakni pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital dan pengetahuan dasar mengoperasikan software serta aplikasi. Dasar 2 yaitu pengetahuan dasar tentang mesin telurus dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita benar. Dasar 3 yakni pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings. Dasar 4 yakni pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Adapun digital culture atau budaya bermedia digital juga memiliki 4 dasar pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Dasar 2 yakni pengetahuan dasar, membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telurus seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Dasar 3 yakni pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir, dasar 4 yakni pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Terdapat 5 jenis kompetensi budaya digital. Yang pertama, memahami bahaya di ruang digital. Memahami adalah kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami makna dari konten budaya yang ada di media digital pada tingkat literal. Contohnya, kemampuan untuk menangkap pesan orang lain, juga ide-ide individu tentang budaya yang dipublikasikan.
pada berbagai platform yang berbeda. Yang kedua yakni kompetensi proteksi budaya di ruang digital. Kecakapan produksi ini melibatkan kemampuan untuk menduplikasi konten budaya. Tindakan produksi budaya dalam format digital diantaranya memproduksi klip video dengan menggabungkan gambar dan materi audio atau menulis pada beragam media daring, termasuk media sosial. Kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk berinteraksi secara mendalam dengan beragam perangkat, termasuk untuk menangani alur informasi budaya dan narasi budaya di beberapa jenis konten. Yang ketiga yakni distribusi budaya di ruang digital. Kompetensi mendistribusikan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarkan informasi budaya yang ada di tangan mereka dibandingkan dengan kecakapan konsumsi atau produksi dan konsumsi. Kecakapan ini melibatkan proses berbagi. Contohnya, kemampuan individu untuk berbagi perasaan, untuk berbagi pesan, dan untuk mengapresiasi konten budaya. Kecakapan ini juga berfokus pada kemampuan untuk mencari, mensintesis, dan menyebarkan informasi dengan konten budaya dalam jaringan yang dimilikinya. Kemudian jenis kompetensi budaya digital yang keempat yakni partisipasi budaya di ruang digital. Kecakapan ini adalah wujud budaya partisipatif yang mengacu pada kemampuan untuk terlibat secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. Misalnya, individu diharapkan untuk aktif membangun dan mendiskusikan ide-ide orang lain mengenai isu-isu budaya dalam berbagai platform media, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kecakapan ini menyatukan pengetahuan yang dimiliki dan membandingkan catatan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima yakni kolaborasi budaya di ruang digital. Kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk membuat konten budaya di media digital bersama-sama pihak lain. Kecakapan kolaborasi ini biasanya membutuhkan inisiatif dari diri kita sendiri dibandingkan dengan mengandalkan inisiatif dari pihak lain. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai cakap digital dan budaya digital. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.